Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argomulyo. Saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati anugerah Tuhan di dalam suasana Minggu Prapaskah yang ke-6 atau Minggu Palmarum. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Di Minggu Palmarum saat ini Tuhan akan menyapa kami di dalam pemberitaan sabda Tuhan. Biarlah sabdamu boleh menyemangati kami untuk terus menjadi saksi yang hidup dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Oleh sebab itu ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat dan belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argomulyo. Pada minggu saat ini merupakan Minggu Palmarum atau Minggu Prapaskah yang ke-6. Banyak di antara gereja memperingatinya dengan nuansa, ada ornamen, yaitu daun atau ranting pohon palem yang harus dieluk-elukan sebagai simbol Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk menerima dan menjalani kesengsaraan mati di kayu salib. Kisah di dalam Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Kisah Yesus memasuki Yerusalem dalam Minggu Palem atau Minggu Palmarum adalah kisah dramatik yang sangat melekat di benak banyak orang, selalu diingat, selalu dikenang. Dari sekian banyak kisah di dalam Alkitab, baru kali ini Yesus disambut begitu meriah, begitu luar biasa bak menyambut seorang raja yang baru datang dari berperang, dieluk-elukan, disanjung, dan mereka semua memberikan yang terbaik bagi seorang raja tersebut. Ini pun dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Yesus disambut
seperti pahlawan. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, menyebarkan ranting-ranting hijau atau ranting palem. Mereka berteriak, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengapa mereka melakukan demikian? Bukankah Yesus sudah sangat terkenal? Bukankah Tuhan Yesus sudah sangat tersohor? Banyak dikenal oleh orang banyak. Dan bahkan ketika orang belum secara langsung menyaksikan Yesus pun, ketika mendengar cerita dari orang-orang lain, mereka juga menyambut dengan genggam gembira kedatangan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Ternyata kata Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, khususnya kata Hosana, ini sebenarnya berasal dari istilah bahasa Ibrani, yaitu Hosiana, yang berarti tolonglah, selamatkanlah kami sekarang. Karena mereka sadar, saat itu mereka berada di dalam penindasan pemerintahan Romawi. Oleh sebab itu Yesus yang sudah banyak berkarya, melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Yesus dikenal sebagai raja yang akan membebaskan mereka secara politik dari pemerintahan Romawi. Tetapi inilah yang dimaksudkan oleh orang banyak. Hosiana, tolonglah, selamatkanlah kami sekarang. Mereka saat itu membutuhkan seorang penolong, karena di dalam kehidupannya begitu berat menanggung penderitaan ketika menjadi bagian dari masyarakat pemerintahan Romawi. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang menarik, Yesus disambut bak seperti raja. Harusnya menunggangi kuda atau kereta kuda, tetapi justru di sini Yesus menunggangi seekor keledai yang masih muda. Apa artinya semua ini? Ternyata menunggangi keledai identik dengan kerendah hatian atau rendah hati. Yesus sengaja memperlihatkan bahwa inilah yang harus dilakukan ketika ingin menyelamatkan umat manusia. Harus dengan rendah hati, tidak harus dengan otot, tidak harus dengan peperangan, tidak harus dengan pertumpahan darah yang menewaskan banyak orang. Cukup Tuhan Yesus mengambil sikap hidup rendah hati dengan menunggangi keledai. Hanya pada seperti itu saja Tuhan Yesus sudah menunjukkan sikap yang rendah hati untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kesederhanaan, rendah hati itu ternyata simbol dari seorang pelayan. Yesus adalah seorang pelayan ketika masih bersama-sama dengan para murid dan manusia ketika di dunia. Harus rendah hati, sederhana, tidak sombong, tidak menunjukkan apa yang ia miliki, baik kuasa, jabatan, maupun gelar. Dengan rendah hati, dengan kesederhanaan, itulah kunci pelayanan yang sejati, yang mampu membawa damai sejahtera bagi orang banyak. Tidak hanya berhenti di situ saja. Ternyata ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Tuhan memerlukan bantuan kita untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah di dunia ini. Baik murid dan yang memiliki keledai, mereka tidak saling mengenal ketika Tuhan Yesus membutuhkan keledai. Tuhan Yesus juga tidak tahu. Para murid tidak tahu, sang pemilik keledai pun juga tidak tahu. Tetapi ketika para murid menemukan keledai,
Dan si pemilik keledai ini mengatakan, "Duh, siapa kamu? Kenapa kamu mengambilnya?" Pesan Tuhan Yesus disampaikan, Tuhan memerlukan. Si pemilik keledai tidak membantah, tidak menawar, langsung mengikhlaskan, langsung mengiyakan untuk keledainya itu dibawa, untuk nanti dipakai sebagai tunggangan Tuhan Yesus ketika masuk di Yerusalem. Apa artinya semua ini? Khususnya di Minggu Palmarum, Minggu Prapaskah yang ke-6. Ternyata Tuhan memerlukan kontribusi, Tuhan memerlukan bantuan kita untuk melanjutkan karya pelayanan. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai di dunia ini ternyata Tuhan memerlukannya untuk pelayanan. Sudahkah kita seperti sang pemilik keledai? Ketika kita memiliki sesuatu, ketika Tuhan membutuhkan untuk pelayanan, apakah kita dengan segera, "Ya Tuhan, ini untuk pelayanan," atau masih kita tawar-menawar, Tuhan, ini kan milikku, ini kan kerja kerasku, ini kan usahaku. Terkadang sebagai manusia kita masih tawar-menawar dengan Tuhan. Terkadang sebagai manusia kita masih memikirkan, "Wah, kok nek kanggo Gusti, kanggo gereja ngontek. Aku ora kebagian." Tetapi pesan Tuhan yang terakhir dalam perikop ini, Tuhan akan segera mengembalikannya. Akan ada berkat yang lebih yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ketika kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang selanjutnya, keledai yang ditunggangi Tuhan Yesus itu adalah keledai yang masih muda. Keledai yang masih sangat segar, mungkin masih liar. Dan Tuhan Yesus juga tidak kenal keledai itu, dan keledai itu mungkin asing dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus memakainya sebagai tunggangan untuk masuk ke Yerusalem, keledai itu manut, lulut, tidak memberontak. Keledai itu ternyata memberikan juga yang terbaik di dalam hidupnya untuk pelayanan Tuhan Yesus. Apa arti semuanya ini? Terkadang kita sebagai manusia keras. Terkadang kita sebagai manusia sakarepe dhewe, dikandani angel. Tetapi kalau sudah Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita, karya Roh Kudus hinggap tinggal di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menolak. Kita pasti akan menurut, akan lulut, dan bahkan akan mengikuti apa kemauan Tuhan Yesus. Inilah arti, kalau kita bisa lihat dari sisi lain, manusia bisa keras kepala, manusia bisa tegar tengkuk, manusia bisa ngeyel. Tetapi kalau Tuhan Yesus sudah berkehendak, Tuhan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, mau tidak mau kita harus menurut. Itu artinya Tuhan berkuasa, mampu menaklukkan hati kita yang keras. Asalkan kita mau dipakai Tuhan sebagai saluran berkat bagi karya pelayanan Tuhan di dunia ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata di Minggu Palmarum saat ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang masih terus terjadi, kesengsaraan Tuhan itu menolong, rendah hati, kesederhanaan Tuhan itu menolong kehidupan manusia untuk terbebas dari dosa. Tuhan melawan kuasa maut dengan caranya, yaitu rendah hati, tidak sombong, berkorban sekali untuk selamanya, agar kita mendapatkan keselamatan. Tetapi kita pun juga dituntut untuk merespon. Kita harus rendah hati terhadap sesama. Tunjukkan kesederhanaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki sesuatu, mari kita persembahkan juga untuk Tuhan, untuk pelayanan dan karya Allah di dalam kehidupan ini. Walaupun manusia keras kepala, walaupun manusia itu sakarepe dhewe tadi, sama seperti keledai yang baru mengenal Tuhan, kalau Tuhan sudah menangkap, mendapatkan, kita tidak akan bisa lari. Kita pasti akan dipakai Tuhan
sebagai karya pelayanan di dunia ini. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mengucapkan Hosiana, tolonglah selamatkanlah kami sekarang. Hanya seruan itu yang kita tujukan kepada Tuhan, kepada tujuan yang benar dan tepat, yaitu Tuhan Yesus, agar kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan kepuasan, dan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Selamat memasuki Minggu Palmarum, Minggu Prapaskah yang ke-6. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.